Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Farhan. Gimana, sehat? Alhamdulillah, sehat selalu, Pak. Gimana, Bapak? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, Bu Nurul, saya mendengar bahwa Bu Nurul akan melaksanakan coaching hari ini ya. Betul, Pak. Nah, jadi saya akan mengobservasi Bu Nurul bagaimana proses coachingnya berlangsung gitu ya, Bu ya. Tidak apa-apa, Bu. Betul, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Oke, baiklah. Sebagai awal nih Bu ya, saya informasikan rubrik penilaian terkait observasi ini. Nanti saya akan menilai dan juga mengamati sesuai rubrik penilaian yang ada. Apakah proses coachingnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Dan juga apakah dari segi mendengar dengan aktifnya, apakah sudah terlaksana dengan baik? Juga terakhir, bagaimana memaksimalkan potensi, ya, memperdayakan koci yang di coaching oleh ibu. Nah, begitu mungkin ya. Nah, sebelum sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu nih, Bu, kepada ibu. Boleh, Bu? Boleh, boleh, Pak. Silakan, Pak. Nah, kira-kira nih dari ketiga rubrik yang tadi ya, penilaian yang tadi, kompetensi apa atau prinsip coaching apa yang ibu ingin kembangkan? Nah, baik, Pak. Nah, di sini potensi yang ingin saya kembangkan itu lebih ke mendengarkan dengan aktif gitu. Oh, Dan mendengarkan. fokus menjadi pendengar yang baik. Karena untuk menjadi pendengar yang baik itu mudah-mudahan bisa membuat coach ini dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Itu sih, Pak. Oh, keren, luar biasa. Jadi Ibu yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan dengan aktifnya ya Bu ya. Baik. Nah, sebelumnya bagaimana Ibu menilai kompetensi itu dalam diri Ibu? Nah, untuk selama ini sih saya merasa saya belum tahu nih untuk menjadi pendengar yang aktif dan baik itu seperti apa gitu. Jadi saya ingin mencoba untuk bisa mendengar yang dengan baik, dengan fokus, dengan aktif agar Hmm, yang saya coaching itu bisa mendapatkan solusi-solusi sesuai dengan harapannya gitu. oke, luar biasa Bu. Jadi lebih ke untuk meningkatkan kompetensi mendengar dengan aktif ya Bu ya. Nah, Betul, betul Pak. eh, harapannya nih Bu, apa harapan Ibu setelah proses observasi ini berlangsung? Nah, untuk harapan saya sih mudah-mudahan yang saya coaching itu Ya, bisa apa menemukan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahannya dan mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu dapat membuat apa ya ini dapat menemukan solusi dari setiap permasalahannya. Ya mudah-mudahan insya Allah apa bisa saya bisa belajar untuk membuat pertanyaan yang berbobot gitu sih Pak. oke, luar biasa Bu Nurul. Oke, mungkin kita langsung saja. eh, saya persilahkan Bu Nurul untuk melaksanakan proses coaching ya. Silakan. Baik Pak. Baik, terima kasih. Bu Septi, halo Bu Septi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nurul. Bu Septi, gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah. Cuman ini lagi masih batuk tetap aja belum belum menemu obat yang cocok. Oh iya Bu, karena Ya, musim kemarau juga ya Bu ya, debu, ya masih virus ya. gitu. Pasti lagi merajalela sih Bu, lagi musim-musimnya. Iya benar Bu. Jaga kesehatan terus ya Bu. Oh iya. Ya, Nah, ini nih Bu, saya lihat akhir-akhir ini Bu Septi agak sedikit kebingungan, terus agak sedikit melamun gitu. Itu kenapa ya Bu ya? Boleh diceritakan eh, Bu sama saya Bu? ya Bu, saya nih pengen curhat ya sebenarnya. Boleh Bu, boleh Eh, Bu. saya mengganggu waktunya Ibu nggak? Oh enggak Bu, tenang aja. Oke, makasih ya Bu Nurul. Gini nih Bu, saya lagi punya masalah. Ini sih bukan ke
kerjaan, tapi mungkin dampak dari apa yang saya kerjakan ya, begini. Saya kan sebagai guru juga, selain daripada guru juga saya ini sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai anak 3 dengan usia di bawah rentan usia beda 2 tahun ya. Yang satu 7 tahun, yang satu 5 tahun, yang satu laginya 2 tahun. Nah, ini yang jadi masalah buat saya karena saat ini saya sedang mengikuti PPG juga iya, guru penggerak juga iya ya. Kayak saya tuh kayak punya masalahnya tuh kadang suka mikir apa sih ya yang saya cari di dunia ini karena keseringannya anak-anak itu sering terbengkalai Bu, anak-anak saya ngurusin murid-murid saya, tapi saya sendiri di keluarga misalkan tidak jadi ibu yang menjadikan anak merasa ada teman, terus ada bisa membantu anak, misalkan hal sepele kayak nungguin anak kerjain tugas gitu, nganterin sekolah, karena ya sekarang kan belum lagi disibukkan dengan tugas di guru penggerak, belum juga di PPG, itu menyita waktu. Nah, itu tuh kadang saya merasa bingung, saya itu harus gimana. Sedangkan kita juga menuntut ilmu juga wajib ya. Jadi Betul, Bu. begitu Bu, itu jadi masalah buat saya. Kadang-kadang saya merasa bukan jadi ibu yang baik, belum bisa jadi ibu yang baik. Nah, baik Bu. Selama ini nih Bu, apa yang Ibu lakukan untuk menyikapi masalah-masalah yang sekarang tadi Ibu katakan gitu? Kan biasanya dengan anak 3 ini kan butuh seperti seseorang yang bisa mendampingi Ibu ya? Iya, Seperti ibu misalnya, ataukah ada mertua, ataukah ada siapa yang bisa membantu Ibu untuk mengurusi anak-anak Ibu. Itu gimana Bu selama ini? sebenarnya sih Bu ya, selama ini kalau yang paling kecil ada yang ngasuh. Tapi kalau dari jam 5 sore sampai paginya lagi dikembaliin ke sini, otomatis kan jadi tanggung jawab saya ya. Terus yang usia 5 tahun itu kan lagi PAUD, harusnya minta dianterin nih sama ibunya, ditungguin juga. Ada sih neneknya, cuman kan anak tuh sekarang tuh lagi nggak mau gitu sama neneknya, karena protes ngelihat ibunya tiap saya buka laptop, "Ibu kerja terus, belajar terus," kayak gitu, Bu. Kalau yang gede juga sebenarnya dia ngerti, saya juga kerja sama suami ya, karena sekolah SD-nya juga harus dianterin, pulang juga dianterin. Kalau berangkat sekolah, saya yang nganter, kebetulan satu arah sama tempat saya kerja. Tapi kalau pulang, ada ojek yang ngejemput. Sekolah diniyah sama ayahnya, kebetulan kalau jam 12 itu kan istirahat zuhur ya. Nah, anak itu suka protes, Bu. "Ibu kerja terus, saya juga pengen sekali-kali sekolah diniyah itu diantar ibu," kayak gitu. Nah, kadang saya mikir, saya tuh nyari apa sih di dunia? Iya juga sih benar gitu. Tapi di satu sisi saya juga harus belajar, harus mengembangkan, Betul, istilahnya harus terus diasah lah Bu ya, kayak gitu. Itu Bu, betul Bu. saya tetap aja bentroknya di sana. Nah, baik Bu. Selama ini nih Bu, cara Ibu untuk membagi waktu nih gimana nih Bu? Kan ada pembagian waktu ya, Iya iya manajemen waktu benar. gitu. Iya. Nah, itu bagaimana Bu selama ini? Kalau manajemen waktu mungkin ya itu Bu, kadang saya sudah diatur sedemikian rupa ya. Di malam sebelum tidur saya udah memikirkan nanti saya mau begini. Tapi kan kadang kalau kita ngikutin siklus anak, mental anak bisa berubah secara tiba-tiba ya, bisa jadi kondisional. Nah, itu jadi yang kena tuh kayak mental saya, Bu. Walaupun saya misalkan udah membagi-baginya, misalkan kayak misalkan malam, "Kak," buat anak yang PAUD ya, "Kak, besok diantar sekolahnya sama Mbah Uti ya, neneknya." "Oh iya Bu, boleh," katanya. Nah, tapi pas kejadian besoknya tuh, anak tetep nggak mau Bu, kalau bukan sama saya gitu. Jadi kadang-kadang ya pembagian waktu juga bisa berubah, kondisional juga sih Bu ya, begitu. Hmm. Baik Bu, kan dalam manajemen waktu nih Bu, ada yang Iya, namanya penentuan skala prioritas.
Nah, Iya. bagaimana cara Ibu menentukan skala prioritas? Kan ada satu waktu Ibu harus memilih pekerjaan Ibu dan belajar gitu. Dan ada satu waktu untuk mengatur skala prioritas itu, Bu. Ya, kalau saya sih yang paling sekarang dihadapin kan, PPG. Berarti saya yang utamakan dulu yang Z-nya banget gitu ya, yang saya siapkan saat ini. Terus kemudian misalkan kalau di guru penggerak masih ada kelonggaran, misalkan waktunya juga masih, kadang menyesuaikan banget dengan jadwal kita ya, jarang ada Zoom di waktu pembelajaran, di waktu kita KBM. Nggak terlalu keteter-teter banget. Alhamdulillah sih sebenarnya, anak juga kalau misalkan kita diobrolin, kalau lagi sebelum tidur baik-baik, mereka juga ngerti. Cuman ya saya aja yang kena mentalnya, suka ngerasa sendiri, kepedean mungkin ya, Bu? Kayak gitu. Oke. Nah, tadi kan Ibu udah bilang nih ada komunikasi aktif ya, Bu ya, sama anak-anak Ibu. Iya. Nah, pernah nggak Bu, Ibu membuat, kan manajemen waktu itu kan misalnya manage waktu untuk belajar, manage waktu untuk anak-anak, tapi manage waktu juga buat diri Ibu, pernah nggak Bu? Misalnya, Iya, Ibu iya pengen bener. healing dulu misalnya atau apa gitu, pernah nggak Bu berpikir seperti itu? Pernah sih, Bu, kalau saya, setelah saya mengikuti 2 kegiatan sekaligus ya, seperti sekarang guru penggerak sama PPG, pokoknya setelah saya mengerjakan tugas, saya harus keluar dulu, Bu. Keluar dulu gitu, Hmm. biar nggak stres-stres banget, cuman walaupun di rumah misalkan ada ya kayak minuman, cuman beli hanya minuman gitu ke minimarket, udah bikin saya, lumayan mengurangi stres juga gitu, Bu, ada self reward buat saya gitu, kalau Oh. saya pribadi seperti itu. Wah, berbicara soal self reward nih Bu, ini kan Iya, yang paling penting adalah kita mencintai diri kita sendiri dulu ya Bu ya. ya, betul betul. Nah, walaupun ada anak, ada pekerjaan yang harus diutamakan, anak juga harus diutamakan gitu. Tapi ada diri ibu yang perlu hadiah juga, Bu. Nah, di sini nih, rencana aksi ke depannya ibu nih, buat ke depannya. Kan udah ada self reward buat ibu, berkomunikasi dengan anak-anak, memanajemen diri dan juga memanajemen waktu. Nah, rencana aksi ke depan ibu mau seperti apa nih untuk permasalahan ini? Ya, Pak, rencana ke depan mungkin saya tadi seperti yang Ibu katakan ya, mempertajam lagi tentang skala prioritas, terus kemudian saya juga harus punya mungkin saat ini saya juga harus menyadari, mengurangi jam tidur mungkin ya, dengan cara mengurangi jam tidur, misalkan saya mengerjakan tugas setelah anak-anak diajak main dulu, atau misalkan setelah anak-anak tidur baru saya kemudian mengerjakan tugas. Karena sebenarnya ini kan nggak lama ya, kita, yang guru penggerak cuma 6 bulan gitu. Maksudnya, akan terlewati, ini hanya masalah waktu aja sih sebenarnya mungkin. Tapi saat ini mungkin saya sedang berada di titik jenuh mungkin ya, atau, eee sedang ngerasa lelah juga mungkin karena terus-terusan dengan tugas, dengan jum-jum. Terus juga saya merasa, jadi ya karena jenuh mungkin ya, Bu, ya. Oke. Wah, Bu Septi ini perjuangannya sangat luar biasa ya. Sedang PPG, sedang CGP gitu. Wah, semangat terus Bu Septi. Ya, Iya mudah-mudahan iya, ke bener. depannya semakin lancar ya, Bu ya. Iya, Nah, bener. buat ke depannya nih, tanggung jawab yang akan Ibu berikan. Memulai dari kapan nih memberikan self reward, terus memulai dari kapan juga untuk mengatur-atur penjadwalan lebih baik lagi. Mulai dari kapan, Ibu? Kalau saya reward, saya sudah melaksanakannya dari hari ini, kebetulan hari ini kan hari Minggu libur ya. Saya habis berenang sama anak-anak, barusan kebetulan baru pulang juga. Terus masalah skala prioritas mungkin dari sekarang nih, kayak sekarang kan ngerjain tugas gitu. Ini kan bentuk, skala prioritas saya gitu. Sebelum datangnya waktu maghrib, saya harus sudah menyelesaikan tugas ini, seperti itu. Bisa dimulai dari sekarang, Bu, sebenarnya. Wah, luar biasa ya sekali Bu Septi ini. Semangat, Bu. Saya dari Iya jauh juga merasakan perjuangan Bu Septi. Di sini juga banyak sekali. Kita semua sama-sama berjuang ya, Bu ya. iya Harus iya, tetap benar. semangat. Iya Terutama jaga kesehatan ya, Bu ya. iya, Itu yang paling betul. utama sih, Bu. Iya Karena kesehatan itu adalah yang paling utama untuk kita bisa berjuang. Untuk melanjutkan perjuangan itu adalah kesehatan itu salah satunya yang harus paling penting.
Iya, Bu Nurul, terima kasih. Sekarang saya mulai kayak ada, kalau misalkan diindikan animasikan sebuah kartun kayak jadi ada lampu-lampu di kepala, mulai tergambar lagi, semangatnya juga mulai membara lagi, istilahnya kayak habis dicas lagi lah. Terima kasih ya Bu Nurul. Sudah Oke, jadi sama-sama Bu Septi. sudah jadi teman ngobrol yang menyenangkan, bisa membuat solusi buat saya ya. Baik Bu Septi. Nah, terakhir nih Bu Septi. Perasaan Bu Septi sekarang gimana nih Bu Septi? Sekarang sangat-sangat lega, Bu. Alhamdulillah saya sudah sudah mendapatkan hadiah buat saya. Tadi sudah mengajak saya sama anak-anak berenang, makan-makan. Sekarang kemudian melakukan skala prioritas dulu, mengerjakan tugas-tugas saya dengan senang dan tanpa beban. Bahkan saya bisa bercerita dengan Bu Nurul ya, karena perempuan pada intinya itu hanya butuh ngobrol sama Didengar. diajak ngobrol ya, didengarkan Betul. seperti itu. Pada dasarnya kebutuhan kita Iya. hanya untuk didengar ya Bu ya, perlu Ya, didengar gitu. didengar. Karena sebenarnya solusinya ada di diri kita sendiri ya. Betul. Alhamdulillah kalau Bu Septi sudah berpikir seperti itu. Dan Alhamdulillah kalau Bu Septi sudah sangat lega. Nanti ke depannya kita cerita-cerita ya Bu ya, tidak hanya Iya, di ya, Bu Nurul. penugasan aja, tapi ke depannya mudah-mudahan saya ingin dengar banyak cerita dari Bu Septi lagi. Perkembangan-perkembangan dari Bu Septi. Ini sebentar lagi ya Bu ya. Kita harus Iya. semangat dan juga jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu. Ya. Terima kasih Bu Nurul. Baik Bu Ya, Septi, terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf mengganggu. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu ya. Cukup ya sekian ya Bu. Bu. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah melaksanakan coaching dengan sangat luar biasa, Bu Nurul. Nah, Wah, terima kasih Pak. terkait pelaksanaan coaching barusan, Bu, nih Baik Pak. bagaimana Ibu menilai performa Ibu? Bagaimana Ibu menilai proses coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik Pak. Untuk barusan Bu Septi menceritakan mengenai dirinya yang sedang berada di titik jenuh untuk banyaknya kegiatan. Kita sama-sama tahu ya Pak ya, Bu Septi ini dengan kegiatan yang sangat banyak, apalagi dengan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ibu, itu tidak mudah. Dan selama proses coaching tadi, Alhamdulillah Bu Septi membuka pikirannya gitu, membuka pikiran tidak tertutup, semuanya terbuka gitu. Karena Bu Septi sudah mampu untuk dapat menyelesaikan apa yang jadi permasalahannya sebenarnya. Hanya saja mungkin seperti tadi yang dikatakan Bu Septi, bahwa seseorang itu hanya perlu didengar agar bisa membuat suatu solusi gitu. Sebenarnya solusi itu ada dalam diri kita gitu. Betul. Alhamdulillahnya Bu Septi sudah dapat menemukan dan lancar gitu, menemukan solusi yang akan dilaksanakan pada kedepannya gitu. Keren. Itu sih Pak. Luar biasa, Bu Nurul. Kalau mengenai kompetensi yang Ibu harapkan tadi tentang mendengar dengan aktif itu gimana Ibu menilainya? Alhamdulillah, pada saat proses coaching tadi bersama Bu Septi, sebagai pendengar yang aktif, saya cukup baru cukup sih Pak, merasa puas bahwa dengan tanggapan-tanggapan dari Bu Septi bahwa tanggapan Bu Septi mengenai sudah didengar, tanggapan mengenai hal-hal yang yang saya ucapkan gitu, yang mengenai tadi membuat skala prioritas dan lain-lain gitu. Ya alhamdulillah ada beberapa perkembangan yang sudah saya rasakan Pak. Ini Luar tinggal diasah biasa, lagi, luar ke biasa, Bu depannya Nurul. lagi, diasah lagi. Kedepannya mudah-mudahan bisa menjadi seorang coach bagi Oke. orang-orang sekitar saya. Amin. Luar biasa, Bu Amin. Nurul. Bu Nurul, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak, silahkan. Oke, nah betul apa yang dikatakan Bu Nurul sesuai dengan pernyataan tadi. Memang Bu Nurul sudah melakukan coaching sangat luar biasa. Saya melihat dari Ibu Nurul bagaimana mendengar aktifnya, mendengar dengan rasanya itu sudah oke banget, luar biasa. Jadi sudah melampaui indikator kalau misalkan seperti itu ya. Ibu sudah benar-benar mendengar dengan aktif bagaimana merespon Bu Septi dengan sangat baik juga,
sehingga terbuka jalan-jalan pikiran, jalan-jalan solusi yang ditawarkan oleh Bu Septi. Terus dari Terima alur kasih banyak, ceritanya Pak. juga saya lihat Bu Nurul sudah melalui atau melakukan alur tirta dengan runtun, dari mulai tujuannya apa, identifikasinya bagaimana, lalu rencana aksi ke depannya juga apa, sehingga muncul tadi 4 solusi dari Bu Septi, Ya. dan keren, luar biasa, Masya Allah. Nah, gimana nih perasaan Ibu mendengar penyelamatan dari saya? Terima kasih banyak, Pak. Saya banyak belajar dan perasaan saya sangat senang telah diobservasi oleh Bapak. Terutama di sini yang paling penting adalah saya mendapatkan pembelajaran yang sangat banyak di dalam proses coaching dan juga observasi ini, dan mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi dan dipertahankan selalu. Amin, oke. Itu sih, Pak. Nah, terkait mempertahankan Ibu ya, apa rencana Ibu ke depan? Mempertahankan yang Untuk baik atau rencana meningkatkan juga gitu ya? Gimana Bu rencananya? untuk rencana ke depan, insya Allah saya akan terus bergerak, menggerak dan tergerak dan Luar menggerakkan yang biasa. lain. Tidak hanya saya yang terus menjadi proses coach, tapi saya juga ingin menggerakkan yang lain untuk menjadi seorang coach yang bisa membuat atau mengarahkan orang lain untuk membuat solusi-solusi dengan cara mereka masing-masing. Gitu sih, Pak. Keren, luar biasa Bu Nurul. Nah, luar biasa ya, Bu Nurul sudah melakukan coaching dengan luar Alhamdulillah. biasa sekali. Nah, terakhir mungkin apa yang Ibu dapatkan dari hasil observasi kita kali ini? Nah, dari hasil observasi yang barusan tuh, saya mendapatkan banyak pengalaman dan juga apa ya, seperti halnya pengetahuan-pengetahuan baru bahwa setiap hal yang kita bicarakan ya Pak ya, itu Ya, membuahkan hal-hal yang ingin memotivasi saya ke depannya untuk menjadi lebih baik. wah, Itu luar sih Pak biasa. yang paling saya notice itu adalah saya termotivasi nih Pak di observasi kali ini untuk menjadi yang lebih baik. Gitu sih Pak. Betul, sama-sama ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua juga bisa seperti Ibu, tergerak, bergerak, menggerakkan. Keren, luar biasa Menggunakan. Ibu. Ibu terima kasih atas waktunya Sama-sama dan Pak, terima kasih banyak juga. keren, sukses selalu Ibu menjadi coaching-coaching selanjutnya. Pastinya, pastinya harus. Oke, terima kasih Ibu. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.